Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Siap belajar fisika kan? Nah, hari ini kita akan belajar fisika tentang KD kedua, yaitu KD 3.2 tentang kekenyalan elastisitas bahan. Nah, pertama-tama kita akan mengenal dulu apa itu elastisitas. Elastisitas adalah sifat benda yang bisa kembali ke bentuk, kondisi, dan ukuran semula saat pengaruh gaya dihilangkan. Elastisitas ini berlaku saat gaya lebih kecil dari batas elastisitas. Misal kita punya karet, kita berikan gaya tarik. Lalu saat kita hilangkan gaya itu, dia akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. Maka karet itu memiliki sifat elastisitas. Nah, batas elastis. Batas elastis ini adalah titik di mana sifat elastis masih berlaku pada suatu benda yang diberikan gaya. Ketika benda tersebut diberikan gaya yang sudah melebihi batas elastis, maka dia sudah tidak bisa kembali ke kondisi dan ukuran semula, maka dia akan sampai ke fase plastis. Nah, fase plastis sendiri itu adalah ketika benda tidak bisa kembali ke bentuk, kondisi, dan ukuran semula, atau kata lainnya itu mengalami deformasi. Deformasi itu perubahan bentuk. Fase plastis ini terjadi saat diberikan gaya yang melebihi batas elastisnya. Nah, saat memasuki fase plastis, maka benda akan mengalami pertambahan panjang yang signifikan. Kemudian, untuk lebih memahami tentang elastisitas, cobalah percobaan sederhana berikut ini. Di sini terdapat percobaan sederhana. Alat bahannya itu ada karet gelang atau ikat rambut, kemudian ada plastik. Kalau misalnya kalian jajan, kalian pasti menggunakan plastik. Nah, plastik yang seperti itu bisa digunakan. Kemudian ada penggaris logam, kemudian ada wafer atau kue kering. Kerupuk juga bisa sih sebenarnya. Kemudian, berilah gaya tarik kepada masing-masing benda tersebut. Amati apa yang terjadi pada masing-masing benda. Nah, misalnya karet gelang, kalian berikan gaya tarik. Dia masih bisa nggak kembali ke bentuk semula? Nah, berilah tanda checklist pada tabel elastis jika gaya yang dihilangkan itu, jika setelah gaya dihilangkan, benda kembali ke bentuk semula. Kemudian, plastis apabila benda tidak kembali ke bentuk semula dan rapuh ketika benda itu patah atau rusak. Silakan dicoba di rumah ya. Tidak perlu dikumpulkan, tetapi dicoba ya biar kalian mengerti bedanya elastis, plastis, dan rapuh. Kemudian selanjutnya itu ada konsep tegangan dan tekanan. Yang pertama, kita akan belajar tentang tegangan atau stress. Tegangan atau stress itu adalah gaya internal yang bekerja pada luasan bidang struktur molekul benda. Persamaannya adalah sigma sama dengan F per A. Sigma itu adalah tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. F itu gaya, satuannya Newton. Dan A itu luas penampang, satuannya meter kuadrat. Kemudian ada juga yang disebut dengan tegangan bawaan atau built-in stress. Built-in stress atau tegangan bawaan adalah tegangan yang terdapat pada struktur benda tanpa pengaruh adanya gaya dari luar. Contoh, gelas yang diisi air panas akan retak atau pecah. Nah, retak atau pecahnya gelas itu menunjukkan gelas memiliki tegangan bawaan. Padahal kita tidak menariknya, tidak mendorongnya, tapi dia pecah dengan sendirinya. Nah, itu karena gelas memiliki tegangan bawaan. Kemudian ada yang namanya tekanan. Tekanan itu gaya luar yang bekerja pada luasan permukaan benda. Ingat ya, permukaan benda. Persamaannya itu P sama dengan F per A. P itu tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. F itu gaya, satuannya Newton. Dan A itu luas penampang, satuannya meter kuadrat. Nah, kok sama ya? Apa bedanya tegangan dan tekanan? Kita lihat selanjutnya. Tegangan versus tekanan. Tegangan itu adalah gaya yang bekerja pada struktur molekul benda, sehingga benda
mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Sedangkan tekanan itu gaya yang bekerja pada luasan permukaan benda dan tidak menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk. Jadi bedanya tegangan dan tekanan itu, kalau tegangan itu menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk atau deformasi. Sedangkan tekanan itu tidak membuat benda itu mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Nah, kemudian ada jenis-jenis tegangan. Yang pertama itu tegangan normal. Tegangan normal itu tegangan yang terjadi pada benda karena adanya gaya reaksi dari berat benda atau gaya normal. Tetap sama ya, di sini sigma normal sama dengan F per A. Satuannya sama, Newton per meter kuadrat atau Pascal, F itu gaya, A itu luas penampang. Nah, gambarnya di sini, benda memiliki berat W, diletakkan di lantai datar, sehingga akan mendapatkan gaya reaksi sebesar N. Ini N, gaya normal. Nah, gaya reaksi tersebut yang akan memberikan tegangan pada benda. Kemudian yang kedua ada tegangan tarik. Tegangan tarik itu tegangan yang terjadi pada benda karena adanya gaya tarik pada benda sehingga benda mengalami deformasi renggang atau pertambahan panjang. Persamaannya adalah sigma T, sigma tarik sama dengan F per A. Nah, gaya tarik yang diberikan benda berlawanan arah atau saling menarik. Jadi gini, yang satu itu kan ke sana, yang satu ke sana. Jadi akan Jadi benda itu akan mengalami pertambahan panjang karena saling ditarik dari kedua sisinya berlawanan arah. Kemudian yang ketiga itu ada tegangan desak. Tegangan desak itu tegangan yang terjadi pada benda karena adanya gaya dorong atau gaya tekan sehingga benda mengalami deformasi mampat. Mampat itu bertambah pendek. Nah, persamaannya itu sigma D sama dengan F per A. Sama ya, masih F per A. Contoh pada tiang penyangga. Misalnya ini tiang normal. Segini tiang normalnya, lurus seperti ini, kemudian diberikan daya desakan dari sini ke sini. Nah, kemudian akan jadi seperti ini, mampat, agak melengkung, dan agak melebar di bagian tengahnya. Itu ketika sudah dipakai untuk menyangga beban berat, dibentuknya akan seperti ini, memampat. Kemudian selanjutnya itu ada tegangan geser. Tegangan geser itu tegangan yang terjadi pada benda karena adanya gaya geser yang arahnya sejajar dengan luasan bidang penampang benda. Bergesernya sejajar. Persamaannya adalah sigma G sama dengan F per A. Kemudian ada tegangan lengkung. Tegangan yang terjadi pada benda karena adanya gaya yang menyebabkan benda lentur menjadi melengkung. Di sini kita sudah bukan lagi F per A, tapi di sini ada ml per WL. ml itu momen lengkung, satuannya meter Newton, dan WL itu tahanan lengkung, satuannya meter kuadrat. Nah, misalnya benda normalnya itu seperti ini. Kemudian di sini ada momen lengkung, arahnya ke sini, dan ini ada momen lengkung juga. Maka jadi dia akan melengkung seperti ini. Nah, contoh penerapannya itu pada shock breaker mobil. Kemudian ada tegangan puntir. Nah, tegangan puntir itu tegangan yang terjadi pada benda karena adanya gaya yang menyebabkan benda lentur menjadi terpuntir. Di sini ada momen puntir dan tahanan puntir. Nah, gambarnya seperti ini. Ketika ada sebuah benda, di sini ada momen puntir ke sana, dan ini momen puntir ke sini. Bisa dibayangkan kan seperti apa? Ini agak susah ya gambarnya. Gini. Jadi dia agak jadi terpuntir gini loh. Ini seperti ini. Anggap aja lurus ya. Ini kayak gitu. Terpuntir. Nah, kemudian itu ada regangan. Kalau tadi kita bicara tentang tegangan, sekarang kita akan berbicara tentang regangan.
Regangan itu sebenarnya hanya perbandingan perubahan bentuk benda dengan ukuran semula karena adanya perubahan susunan partikel. Regangan itu tidak memiliki satuan, karena regangan itu hanya perbandingan. Regangan itu E kecil sama dengan delta L per L0. Delta L itu merupakan perubahan panjang benda, satuannya meter, dan L0 itu panjang benda mula-mula, satuannya meter. Nah, di sini kita akan melihat grafik hubungan tegangan dan regangan. Di sini, tegangan dan regangan, grafiknya itu linier. Tegangan saling berbanding lurus dengan regangan. Ini tegangan 1, ini regangan 1. Ini tegangan 2, ini regangan 2. Ini tegangan 3, ini regangan 3. Jadi dia berbanding lurus. Ketika tegangannya semakin besar, maka regangannya juga akan semakin besar, dan seterusnya. Nah, dari grafik ini nanti kita akan mendapatkan kemiringan grafik atau biasanya kita sebut gradien ya. Dari gradien grafik itu akan kita hitung sebagai modulus elastisitas. Nah, apa itu modulus elastisitas? Modulus elastisitas itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nanti di modulus elastisitas itu terdapat beberapa modulus. Ada modulus Young, modulus shear, dan modulus geser. Kalian bisa baca-baca dulu tentang modulus elastisitas. Nah, kemudian berikutnya nanti kita juga akan laksanakan kuis. Jadi persiapkan, silakan belajar tentang regangan dan tegangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.